Shalom saudara-saudara terkasih yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami. Kami akan memuji muliakan Tuhan. Saya percaya semua yang ada di rumah, semua saudara-saudara seiman kami percaya bahwa dalam keadaan diberkati dan sehat selalu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau menyapa untuk GB Impact Jakarta yang ada di Jakarta. Shalom. Tetap sukacita. Puji nama Tuhan. Juga GB Impact yang ada di Bangka, shalom. Walaupun jauh, tetap saksikan tayangan ini sampai akhir. Kita akan memuji muliakan Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Saya mau ajak untuk saudara-saudara kita sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang baik, Engkau sangat baik untuk kami Tuhan. Pertolongan Tuhan sepanjang hari, dari Senin hingga hari Minggu, dari pagi hingga malam, Tuhan menyertai kami. Setiap langkah kami Tuhan yang tuntun. Dimanapun kami berada Tuhan melindungi kami. Kami berada di tempat ini, kami masih dalam keadaan sehat karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Yesus Tuhan kami satu-satunya. Tiada nama lain Tuhan. Engkau Yesus penolong untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan, kami mau berdoa. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Menguasai tempat ini. Turunlah urapan-Mu Tuhan atas kami yang melayani-Mu. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati kami. Jadikan kami pelayan-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baik saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau muliakan Tuhan. Yes. Pakai gerakan ya saudara, tetap sukacita. Yes. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya,
Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Baik saudara, saya persilakan duduk kembali. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Berikan sikap hati menyembah. Naikkan syukur. Karena Yesus teramat baik untuk kita semua. Yesus yang memimpin langkah kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan-Mu. Mari saudara lebih sungguh lagi katakan, bila Yesus tidak bersama kita, percaya dengan iman. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
luar biasa. Engkau pertolongan kami. Engkau selalu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Nya yang siap menaburkan firman untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya pastikan saudara dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Amin. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Saatnya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara sudah siap dengan gadget sucinya saudara, sudah siap. Amin, amin. Ibu bapak, juga ada anak-anak yang ada di rumah. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, biar firman ini tertabur di hati yang baik. Mari saudara, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapa, kalau sampai pada jam ini pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa buat kami. Saatnya Bapa, kami umat-umat-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar penyampaian firman ini Tuhan keluar dari isi hatinya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap perkataan firman yang keluar menjadi berkat, memberi kekuatan, memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, setiap kita menyaksikan tayangan ini yang ada di rumah, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Gimana kabarnya saudara? Masa PSBB ini? Amin, dalam perlindungan Tuhan pastinya ya. Saudara mesti bersyukur saudara kalau kita masuki PSBB. Kenapa saudara? Saya sih senang masuk PSBB. Karena buat saya PSBB itu pujian syukur bersama Bapa di sorga. Amin. Atau saudara gak pernah lagi melewati PSBB bersama Bapa di sorga. Udah saking terlalu banyaknya masalah sampai lupa. Jangan ya saudara ya. Setiap kita tetap butuh Tuhan. Apapun yang kita lakukan tetap harus sertakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema ketaatan yang membawa pada perubahan. Ibu bapak saudara sekalian boleh mencatatnya atau nanti bisa menyaksikannya di YouTube ya. Baik, saya percaya firman Tuhan ini buat setiap kita, buat semua orang. Jadi setiap perkataan firman itu bukan hanya untuk pelayan firman, bukan hanya untuk mereka yang melayani, bukan hanya untuk pengerja saja, tapi semua orang dan anak Tuhan yang percaya. Amin. Haleluya. Saya percaya ibu bapak di rumah adalah anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, ketaatan itu artinya saudara, satu, melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita. Betul? Ya. Dan kedua, ketaatan itu artinya melakukan sesuatu yang tidak kita pahami tetapi harus melakukannya. Ini berat loh saudara. Tapi saya percaya melewati masa-masa seperti ini, ibu bapak sudah dibekali oleh firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya kan? Karena setiap minggu online terus. Dengarnya firman Tuhan secara virtual. Ya, saudara, kalau saya bilang banyak dengar firman Tuhan itu baik saudara. Karena itu membangun kehidupan rohani kita, bahkan karakter kita diubahkan dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Iya, bicara masalah ketaatan ini saudara, ada banyak beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Abraham. Abraham memberikan Ishak, anaknya yang tunggal. Ada di Kejadian 22 ayat yang kedua. Ada juga Nuh yang membuat bahtera di atas gunung. Mustahil saudara, itu sangat mustahil. Tapi dia melakukannya karena dia taat. Bahkan Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara bisa baca di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Ada juga Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Ayub begitu banyak mengalami pencobaan. Tapi Ayub tetap taat.
dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu luar biasa. Saudara bisa baca ini di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Tapi saudara, ada satu pribadi yang hampir jarang dibicarakan masalah ketaatannya. Dia adalah Maria dari Nazaret. Karena ketaatan Maria dari Nazaret mengikuti perintah Tuhan melalui malaikatnya, lahirlah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tapi saya tidak bicara masalah, ini biasanya dibicarakan di Natal ya saudara ya. Tapi kita belajar dari ketaatan seorang Maria, seorang perawan Maria. Gak mudah loh saudara. Di kota itu mungkin dia termasuk gadis yang cukup cantik. Siapa yang tidak kenal Maria dari Nazaret? Tapi kita belajar dari ketaatannya. Nah, saudara boleh buka di dalam Lukas 1 ayat 38. Saudara, ada banyak Maria di Alkitab. Ada Maria Magdalena, ada Maria dari Betania, dia adalah saudara dari Marta. Ada Maria istri Klopas, Yohanes 19 ayat 25. Tetapi saudara, kenapa harus Maria dari Nazaret yang menjadi orang pilihan Tuhan? Artinya, ketaatan itu tidak diberikan ke sembarangan orang. Tuhan lebih tahu hati, Tuhan lebih tahu setiap pikiran manusia. Jadi, kalau saat ini ibu bapak saudara sekalian hidup menjadi orang-orang yang taat, artinya kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita baca dulu dalam Lukas 1 ayat 38. Ini yang Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow. Tidak sesuatu yang mudah untuk mengatakan ini ya saudara ya. Apalagi Maria hidup mungkin saat itu dia sedang masa-masanya bergaul dengan teman-temannya. Sedang masa-masanya menjadi seorang perawan yang cantik. Tapi Tuhan Allah Bapa di surga percayakan Maria sebagai yang menjadi ditanamkan benih sampai lahirnya Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kita semua. Saudara lihat di bacaan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya bacakan lagi saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu artinya setiap kita bisa bersikap rendah hati untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita. Amin. Tidak mudah saudara, tapi kita harus belajar. Karena ini ada teladan ketaatan. Seperti halnya bersikap rendah hati untuk melakukan sesuatu di luar kehendak kita, kita harus berani mengakui kesalahan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9, firman Tuhan katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Itu yang pertama saudara ya. Yang kedua, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Yang kedua dikatakan mau belajar dan mau diajar. Karena kalau orang yang tidak mau belajar dan tidak mau diajar, itu termasuk orang-orang yang sombong saudara. Kita gak mau menjadi orang-orang yang sombong dan orang-orang yang tinggi hati. Dalam Amsal 8 ayat 10 dikatakan, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan.
Wow. Lihat ya saudara ya, kalau kita orang-orang yang mau dididik, kita orang-orang yang mau diajar, hikmat itu luar biasa buat setiap kita anak-anak Tuhan. Karena itu saudara, orang yang tidak mau mengakui kesalahan, orang yang tidak mau belajar dan diajar, itu adalah orang-orang sombong. Saudara, ada ayatnya saudara ya, baca dalam Amsal 8 ayat yang ke-12. Baik, saya bacakan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Luar biasa. Kalau masa-masa sekarang ini apa sih saudara yang mau dibanggakan lagi selain Tuhan? Ya kan? Masa pandemi ini tidak melihat usia, tidak melihat status sosial. Tapi kalau memang sudah waktunya, Tuhan panggil ya Tuhan panggil saudara. Ya kan? Jadi apalagi dapat kita banggakan selain kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara sekalian, lakukan ketaatan itu. Karena itu ada teladan yang Tuhan berikan buat setiap kita anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada pada Lukas 1 ayat 38 di bagian kedua dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu artinya setiap kita harus berserah dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu betul-betul ada saudara dan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikiannya firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Oleh sebab itu ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang kasih Tuhan, jadilah kita orang-orang yang taat melakukan segala yang baik, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah saudara, tapi kita harus melakukannya. Melakukan yang di luar kehendak kita harus bisa melakukannya. Melakukannya bukan dengan kekuatan kita saudara, tapi dengan pimpinan roh Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin, puji Tuhan. Orang-orang yang taat artinya saudara, orang-orang yang juga tidak terpengaruh oleh dunia ini. Saudara, bukan berarti kita hidup di dunia ini kita tidak mengikuti dunia ini. Bukan saudara. Tapi tidak mengikuti yang jahat, tidak mengikuti yang tidak baik. Dalam Roma 12 ayat kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita melakukannya bersama dengan Tuhan, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tidak usah kompromi dengan dosa ya saudara ya. Anak-anak Tuhan tidak ada kompromi dengan dosa. Tidak bilang tidak, iya bilang iya. Selebihnya aja adalah setan. Ya, kita hidup di dunia ini saudara. Tapi bukan berarti kita harus terpengaruh dengan apa yang hal-hal yang buruk di dunia ini. Ketaatan itu harus kita lakukan saudara. Amin. Ketaatan harus dimulai dari diri kita. Coba sama-sama katakan ibu bapak di rumah, ketaatan harus dimulai dari diri kita. Ya. Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita karya agungnya Tuhan. Ya. Baca di Kejadian 1 ayat 27. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya baca udah di ujung-ujungnya saudara ya. Saudara kan pegang gadget suci di rumah. Saudara bisa baca dari awal ya. Jadi jangan cuma saudara buka handphone, buka media sosial, baca Alkitab tunggu online aja ya saudara. Jangan ya. Ya. Karena Tuhan Yesus itu taat saudara. Dia melakukan kehendak Bapa.
Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Apa itu menjadi kehendaknya? Enggak, saudara. Tapi karena dia mau melakukan ketaatan. Supaya setiap kita umat tebusannya bisa menjadi teladan, bisa melakukan apa yang diteladaninya. Ya saudara ya. Ketaatan itu harganya mahal, saudara. Di Matius 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lihat, Yesus melakukan ketaatannya. Tuhan Yesus memberikan keteladanan, ketaatan yang luar biasa buat umatnya. Karena dia begitu sayang dan cinta untuk umat-umatnya. Nah, ketaatan ini juga saudara sudah dilakukan oleh Maria ibu Yesus. Kita perlu belajar saudara ketaatan dari seorang Maria. Dia mengandung dari Roh Kudus. Di Matius 1 ayat 18, dan lahirlah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Maria tidak taat saudara, kita yang tergantung di atas kayu salib. Ya, karena tidak ada pertukaran di sana. Tapi karena ketaatan Maria dikandung oleh benih Roh Kudus, lahirlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu juga Tuhan Yesus oleh Bapa di surga diminta untuk memberikan nyawanya, menggantikan dosa pelanggaran manusia, dan itu dilakukan. Itulah harga sebuah ketaatan. Puji Tuhan, saya sangat diberkati. Saya pada waktu saya baca ayat tentang Maria saudara, saya tuh sedih ya, saya pikir gini, zaman sekarang mana ada yang mau perempuan, ya mungkin pada zaman dulu itu pergaulannya tidak seperti zaman sekarang ya saudara. Tapi saya bisa membayangkan, wow, seorang perawan Maria, seorang yang lagi lagi senang-senangnya gitu. Di kota itu banyak saudara yang namanya Maria itu banyak loh. Tapi kenapa Maria orang Nazaret yang menjadi pilihan Tuhan? Itulah harga sebuah ketaatan. Jadi saudara, sekali lagi saya mengingatkan buat setiap kita. Kalau engkau bisa melakukan ketaatan, engkau adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Tapi ingat saudara, ketaatan itu harus bayar harga. Ya. Jangan cuma iya taat. Taat bukan berarti bodoh loh saudara. Ya. Karena ada yang bilang begini. Ya gak apa-apa taat aja walaupun bodoh. Enggak begitu ya saudara ya. Anak Tuhan gak ada yang bodoh tapi smart. Pinter. Gak gitu saudara ya. Taat bukan, ya, enggak ya. Tuhan gak pernah kasih kayak gitu sama kita. Coba saudara ya, kita mau baca dalam Yakobus 4 ayat yang 4. Ini supaya saudara tahu nih. Kenapa kita harus tidak ini dengan dunia? Bukan berarti kita tidak mengikuti arus dunia. Kita tinggal di dunia, tetapi kita tidak harus mengikuti gaya dunia yang saudara? Bahasa saya tuh yang kalau buat saya gini. Kalau buat saya tuh kok kayaknya aneh ya gitu. Ada tuh orang yang bisa menggila-gilai dalam tanda kutip seseorang atau artis siapakah sampai sedemikian bagaimana. Saya bilang ya ampun, ini orang sadar gak sih kalau dia tuh ciptaannya Tuhan. Gitu kan? Ya kan? Iya loh, saudara, kalau saudara sudah bilang anak Tuhan hidup dalam ketaatan, saudara gak boleh menjadi fans berat seseorang itu nggak boleh loh saudara. Ya kan Allah kita Allah yang cemburu. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan di rumah enggak ya? Enggak atau ngangguk-ngangguk. Yang penting saudara ngangguk-ngangguk aja dulu yang di rumah ya. Gini ya. Gitu ya, saudara ya. Lihat, Yakobus 4 ayat 4 bilang begini. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah.
Kita gak mau jadi musuhnya Allah saudara. Kita adalah sahabatnya Allah. Kita anaknya Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, masa-masa ini, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Karena kita percaya kalau kita bisa taat, kita tetap menjadi orang yang setia, ada satu perubahan yang akan kita terima. Amin, puji Tuhan. Saya sekedar sharing firman Tuhan ini saudara ya. Karena saya pikir juga kalau saudara terlalu banyak dengar kata-kata, lebih baik saudara banyak baca firman. Ya, karena firman itu bisa menegur saudara, bisa juga menegur saya. Karena firman adalah air kehidupan buat saudara dan saya. Amin. Hari-hari ini kita harus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Cari Tuhan. Saudara, doa itu bukan berarti saudara harus dijawab semua pergumulan saudara. Tidak. Tapi doa itu harus saudara semakin dekat sama Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan. Ya dong saudara. Jangan saudara cuma berdoa, Tuhan ini begini. Janganlah saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang lebih bersemangat. Kita percaya pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat loh buat saudara dan saya. Bangkitkan imanmu, bangkitkan percayamu bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara taat aja. Kalau saudara taat, saudara mengerti apa rencana Tuhan, saudara tahu kehendak Tuhan. Ya. Kalau saudara bergaul intim dengan Tuhan, saudara itu masuk dalam satu ketaatan. Puji Tuhan. Teruslah berjalan dalam ketaatan, teruslah berjalan melangkah dalam kesetiaan. Baik, saya simpulkan saja firman Tuhan ini saudara, saya tidak panjangkan lebar lagi. Saya percaya biar Roh Kudus yang terus memberikan hikmat, memberikan pengertian buat ibu bapak saudara terkasih di rumah. Kesimpulannya adalah melakukan ketaatan yang membawa perubahan adalah satu. Bersikap rendah hati melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita. Dua, melakukan segala yang baik apa yang sudah difirmankan Tuhan untuk kita. Dan yang ketiga, jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi teladan. Amin. Sebelum saya akhiri, saudara yang ada di rumah, taruh tanganmu di dada, sama-sama kita mau katakan. Saya mau taat melakukannya. Bilang saudara yang ada di rumah sama-sama. Saya mau taat melakukannya. Karena saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sekali lagi, saya mau taat melakukannya. Karena saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Jadilah menurut perkataanmu dan imanmu. Puji Tuhan saudara. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau menjadikan kami ciptaanmu yang luar biasa. Kau menjadikan kami indah. Terima kasih Allahku, Tuhan Yesusku. Ini doa dan seruan setiap kami Tuhan. Ibu bapak saudara di rumah boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Menyatakan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut kayamu di dalam
Ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami gak mau Tuhan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Bapa berikan buat setiap kami. Biar kami boleh melakukan ketaatan yang seperti Tuhan Yesus Engkau lakukan. Biar kami boleh melakukan apa yang menjadi teladan-Mu bagi kami Tuhan. Bukan karena kuat dan bisanya kami. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Tuhan kami bisa. Oh, haleluya. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, kami tetap mencari Tuhan Yesus di atas segalanya. Kami tetap mencari Engkau Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi iman kami Tuhan Yesus tetap teguh di dalam Engkau Bapa. Kami hanya punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami hanya punya sumber kehidupan dalam Engkau Tuhan Yesus. Hari-hari ini Bapa, biar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, hati kami bertaut erat dengan Engkau Tuhan. Kami ada di pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk setiap berkat yang berkelimpahan Bapa curahkan buat setiap kami. Berkat damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami adalah bangsa yang terpilih, kami umat pilihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau melakukan ketaatan, kesetiaan dalam Engkau Tuhan. Karena kami mau menerima mahkota kehidupan yang Bapak sudah siapkan buat setiap kami. Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah Tuhan. Ada banyak pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Tantangan kehidupan ini menghadapi masa-masa pandemi Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Umat-umat-Mu Tuhan, semangat GB Impact dimanapun berada saat ini Bapa, Engkau menjamah setiap hati mereka Tuhan. Tangan-Mu Tuhan terulur buat setiap rumah tangga Bapa. Kasih Tuhan ada dalam setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, karena kami berserah pada pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan Bapa tidak pernah terlambat buat hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat jemaat GB Impact Tuhan yang berada dimanapun saat ini Tuhan Yesus. Biar mereka terus memandang kemuliaan Tuhan. Baik ibu-ibu WBI, kaum muda, dewasa muda, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kalau kami tidak berjumpa secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dalam setiap ibadah online Tuhan, roh kami menyatu Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan, biar roh kami terus menyala-nyala dalam Engkau Tuhan. Jangan pernah padamkan roh ini Bapa. Biar kami terus mencari wajah-Mu, terus mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan yang berada di rumah yang menyaksikan tayangan ini sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, saudara-saudara bisa menyaksikan tayangan khotbah tadi dan ibadah GBI Impact. Saudara bisa menyaksikan di YouTube GBI Impact, Instagramnya juga ada. Saudara mungkin bisa mengunjungi aplikasinya saudara ya. Saudara bisa mengunjungi di Play Store, ada aplikasi GBI Impact. Nah, saudara bisa masuk di linknya dan saudara bisa bergabung bersama kami di GBI Impact. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hambanya dapat kita terima dengan baik dan bisa berbuah, bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saatnya kita akan mau menerima berkat dari Tuhan. Saya undang untuk hambanya. Mari saudara, kita mau terima berkat. Angkat tanganmu. Mari kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom.